Batas waktu 7 hari yang ditetapkan Juragan Gotawa ternyata dilanggar oleh kelompok Gatawa Ringkas. Maka kelompok itu dianggap bukan anggota lagi. Dan kaum perusuh pun kembali beraksi, membakar pasar gede, serta membunuh Tumenggung Ratian, orang kedua yang paling berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Untuk meyakinkan dirinya, diam-diam Brahma mengunjungi Juragan Gotawa. Dan ternyata Juragan Gotawa memang tidak terlibat dalam aksi itu. Apa itu? Juragan Gotawa, Juragan. Ada apa, Kaspa? Itu Pak Gatawa Ringkas datang. Hah? Dia datang? Iya, luka-luka. Wah, tubuhnya penuh luka bacokan pedang. Dan di punggungnya tertancap 3 anak panah. Di mana dia sekarang? Di markas Pos 1. Mari Ananda Brahma, kita lihat. Baik, Juragan. Gatawa Ringkas. Gotawa, kamu benar. Kita harus bersatu. Maafkan aku, Gotawa. Semua kerusuhan, aku yang melakukannya. Mana Utari? Tewas. Utari tewas? Oh, Utari. Brahma. Utari minta maaf padamu, Brahma. Oh, iya, aku maafkan. Di keraton, banyak tokoh sakti. Kami tidak sanggup. Mereka terlalu kuat. Pedang merah Utari di mana? Dirampas. Celaka. Iya, dirampas tokoh sakti. Tua, putih. Maafkan aku. Selamat berjuang. Sebenarnya Gatawa Ringkas berbakat jadi pemimpin, tapi terlalu berlebihan dalam mempertahankan prinsipnya. Dan itu semua yang menjadikannya sebagai pejuang beraliran keras. Iya, Juragan. Yang aku sesalkan setengah mati, pedang merah jatuh ke tangan musuh. Kenapa, Juragan? Apakah sangat istimewa? Sangat sakti? Ya, pedang pusaka itu milik Panglima Bernawa, Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara, yang gugur melawan bala tentara Kuntala. Gatawa Ringkas yang tahu banyak tentang pedang itu, karena dulu dia dekat dengan Panglima Bernawa. Pantas Utari dekat dengan Gatawa Ringkas. Soal kesaktian pedang itu, aku memang kurang paham. Tapi yang jelas, ketika Utari mencabut pedang itu di hadapanku, maka besinya, besi putih biasa, tiba-tiba mengeluarkan sinar merah. Hawanya sangat panas. Tapi sebetulnya pedang itu tak tepat untuk dipakai bertempur, karena terlalu besar dan berat. Dan rupa-rupanya Panglima Bernawa pun tak pernah memakainya. Iya. Kejadian itu memaksa saya untuk menyusup ke dalam keraton, untuk merebut kembali pedang merah dari tangan si pengawal Tumenggung Gardika. Jangan dulu, Brahma. Kamu harus tetap menjaga agar namamu bersih. Sebab kalau diketahui kamu menyusup ke keraton, kamu akan dicap pengacau. Mantili nantinya akan kena getahnya pula. Apakah orang-orang keraton tahu saya kakaknya Mantili? Selama ini Mantili memang merahasiakannya. Tapi siapa tahu ada salah seorang anggota pasukan rahasia yang tahu. Iya, Paman Arum. Kupikir lebih baik kamu cari ibunya Utari, yaitu Gusti Ayu Ganarsih atau Dewi Sekar Aling. Wah, itu akan membuat rencana saya jadi kacau, Paman. Kenapa? Kamu kan tidak ikut jadi anggota pasukan Juragan Gotawa. Memang tidak. Tapi sekarang ini saya tak boleh meninggalkan kampung Camparing untuk terus mengikuti perkembangan.
Di samping itu, saya harus menunggu kedatangan Mantili. Ya, betul. Betul. Ada orang. Mana? Mana? Mereka lepat di atas genting. Waduh, pasti penjahat lagi. Mban, kamu cepat masuk ke peladuan Gusti Putri. Bersikap wajar saja, seperti tidak ada apa-apa. Ya, Siapa kau? Kamu pakai topeng. Pasti anggota perusuh. Mana Tumenggung Gardika? Hei, kamu perempuan ya? Mana Tumenggung Gebrat itu? Mau apa cari beliau? Aku ingin kepalanya. Sebelum kamu bisa menyentuhnya, langkahi dulu mayat Hulu Balang, kepala regu pengawal keraton ini. Tegah. Serangannya sangat ganas. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Pedangnya membentuk pedangku dengan telak. Tanganku sampai kesemutan. Aduh, sialan, pinggangku kena. Gawat, dia bukan lawanku. Aku harus panggil anak buahku. Lu barang pengecut. Kamu panggil anak buahmu ya? Siapa di luar? Tamu tidak sopan. Datang tanpa permisi. Ditanya malah melempar pisau. Hah? Pisau emas. Siapa Anda yang di luar? Pisau Andakah ini? Pisau emas pendek bermata berlian dan tertera cap kerajaan. Matamu ternyata sudah buta, Gutawa. Oh, Dewi Sekar Alim. Selamat datang. Anakku Utari telah tiada. Gutawa, kamu biarkan anakku jadi liar dan mati tidak dalam lindunganmu. Jangan salah paham, Sekar Alim. Utari benci padaku, lalu memilih bergabung dengan Gatawa Ringkas, yang akhirnya pun tewas. Lalu bagaimana halnya dengan pedang merah? Apa usahamu untuk menyelamatkan pedang itu yang sudah jatuh ke tangan musuh? Dari dulu aku tidak tertarik pada pedang merah. Demikian pula halnya dengan suamimu, Panglima Bernawa. Tapi bagiku sangat berarti. Ingat, Sekar Alim, saat ini ada tugas yang lebih besar dan penting, yaitu perjuangan membebaskan negeri kita. Jadi kuharap kesampingkan dulu persoalan pedang merah itu. Mentang-mentang kamu jadi pemimpin perjuangan, kamu makin gagah dan aku makin tua. Lalu kamu tak mau menolongku lagi. Bukan begitu, Sekar. Dasar mata keranjang. Dulu kamu merengek-rengek, mengemis cinta padaku. Sekarang, setelah aku jadi tua dan jelek, kamu masa bodoh terhadapku. Buaya kau. Jangan mengungkit masa lalu, Sekar Alim. Aku bukan lelaki mata keranjang. Seumur hidupku, aku hanya mencintaimu. Buktinya, sampai sekarang aku tidak kawin. Tapi kamu pilih kawin dengan Panglima Bernawa karena pangkatnya lebih tinggi dariku, yang cuma senopati. Karena kamu tidak tegas. Kalau didesak untuk kawin, selalu mengulur-ulur waktu. Tapi itu bukan alasan. Kalau benar kamu mencintaiku, harusnya setia menunggu. Sudah, cukup. Selamat berjuang, Gutawa. Mau kemana? Di sini saja. Kamu bekas istri seorang panglima, sangat dibutuhkan oleh para pejuang. Wibawamu akan dapat memperkokoh tekad mereka dan sekaligus menambah semangat para pejuang. Mereka adalah milikmu, bukan milikku. Tidak, Sekar. Mereka milik kita semua. Tidak, Gutawa. Pimpinlah mereka. Dan biarkan aku menghabiskan masa tuaku di Gunung Lungsur. Aku membuka padepokan di sana. Tapi sebelum pulang, aku ingin bertemu dengan Brahma. Brahma sedang ada di Kampung Jampari. Mungkin besok dia akan ke sini. Brahma.
kita semua telah menjadi rakyat jelata, maka kamu tak perlu lagi menyebutku Gusti Paduka. Sebab aku bukan lagi Ibu Panglima, melainkan seorang ketua padepokan. Aku lebih suka dipanggil Eyang Putri. Iya, Eyang Putri. Apakah pedang biru masih ada padamu? Masih, Eyang Putri. Syukurlah. Bila mana Eyang Putri menghendakinya, akan saya bawa ke sini. Tak perlu, Brahma. Pedang biru itu sudah jadi milikmu. Jagalah baik-baik. Iya, Eyang Putri. Ternyata Juragan Gotawa ini pandai bersandiwara dan setia memegang rahasia. Beliau sebetulnya tahu saya menyimpan pedang biru, tapi pura-pura tak tahu. Sebab aku tidak berkepentingan dengan pedang biru, Brahma. Dan sekaligus untuk menjaga keselamatannya. Iya, Juragan. Nah, Brahma, keinginanku untuk bertemu denganmu sudah terlaksana. Sekarang aku mau pulang. Maaf. Sebelum Eyang Putri pulang, sudilah menjawab sebuah pertanyaan saya. Apa itu? Mengapa begitu mudah Tuanku Panglima Bernawa memberikan pedang biru kepada saya? Padahal jelas antara Tuanku dengan saya tak ada hubungan apa-apa. Beliau lakukan itu sesuai dengan pesan pemilik pedang merah dan biru. Siapa pemiliknya, Eyang Putri? Astagina. Suamiku memanggilnya kakek Astagina. Dewi Sekar Aling bercerita kepada Brahma bahwa ketika suaminya pulang dari kerajaan Niskala, sehabis menghadiri undangan kenegaraan, beliau diserang oleh gerombolan panah besi. Panglima Bernawa hendak ditangkap dan ditawan untuk diminta uang tebusan. Dalam keadaan kritis, beliau ditolong oleh kakek Astagina yang berkat pedang merah dan biru yang dimilikinya berhasil menumpas gerombolan itu. Sepasang pedang itu lalu diserahkan kepada Panglima Bernawa dengan pesan harus diberikan kepada cucu lelaki dan perempuan dari kakek Astagina. Pedang biru untuk cucu lelaki yang nantinya akan mencegat sang Panglima. Tidak pakai baju, rambut lurus, bertai lalat di telinga kiri, dan pangkatnya juga Panglima. Jelas maksudnya adalah Brahma kecil, sedang pedang merah untuk adik perempuan Brahma, yaitu Dewi Mantili. Tiga malam kemarin berturut-turut udara terasa dingin. Tapi malam ini hangat, udara terasa nyaman. Benar, Kanda Tumenggung. Pada malam-malam yang lalu, saya selalu memakai baju hangat. Tapi malam ini, rasanya badan hamba segar. Ada orang di atas genting rumah kita. Oh, benarkah? Iya, satu orang. Apa maksudnya? Apakah dia pencuri? Kanda belum tahu. Dinda Gayatri, ambil cangkir itu. Cangkir? Untuk apa, Kanda? Akan Kanda lempar dia pakai cangkir. Hati-hati, Kanda. Lihat! Hebat, dia menangkis cangkir dengan pedang. Coba sekali lagi. Lihat! Hebat. Hei! Dia! Dia menantang aku. Jangan, Kanda. Orang itu mengembalikan cangkir dengan cara melemparkan senjata rahasia. Untung bisa kutangkap. Kalau tidak, cangkir yang bagus itu bisa hancur pecah kena lantai. Suara perempuan, Kanda. Rasanya aku kenal suara itu. Iya, seperti suara... Mantili! Mantili, anakku. Kemarilah, anak. Ibu rindu. Apa kabar, Ibu? Kamu nakal. Sini anak nakal. Ramanda? Anak bandel, senangnya menggoda ayah. Kamu ini keterlaluan, Mantili. Sudah lama tidak pulang, sekalinya pulang, datangnya malam hari seperti pencuri. Kalau tidak menggoda Ramanda dan Ibu, tidak puas. Dengan riang, Mantili menceritakan kisah pertemuannya dengan Brahma kakaknya. Di samping itu, Mantili juga melaporkan keadaan Madangkara yang kacau balau karena kebodohan dan penyelewengan para pejabat keraton. Mantili lalu minta jabatan kenegaraan kepada ayahnya, lalu minta ditugaskan ke Madangkara untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Ardalepa setuju dan akan mengajukannya kepada Sri Baginda. Mantili, bikin Ibu kaget. Berhasil, Bu.
memulai jabatan? Betul, Kanda? Iya, karena terdorong oleh rasa kasih beliau pada Mantili. Saya ingin minta jadi senopati. Senopati itu kan jabatan untuk lelaki, sebab itu pangkat dalam pasukan perang. Apa salahnya, Bu? Saya sanggup jadi senopati. Kalau mau diuji boleh. Semua senopati yang ada di kerajaan Kuntala ini boleh diadu dengan saya. Punya anak perempuan kok seperti laki-laki, galak dan garang. Ibu jadi khawatir kalau kamu bakal sering bentrok dengan orang. Saya tidak takut sama siapa saja. Apalagi sekarang ada Kakang Brahma, 1000 senopati, sekali sabet tumbang semua. Mentang-mentang punya kakak, kamu jadi lebih berani. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba, kemarilah Raden. Daulat Kanjeng Tumenggung. Prasta Samba menghaturkan sembah. Sembahmu saya terima. Daulat Kanjeng Tumenggung. Bagaimana hasil muhibah Raden ke Kadipaten Rangkum? Berkat doa Kanjeng, kemelut di Kadipaten Rangkum berhasil saya atasi. Bagus, Raden. Daulat Kanjeng. Nah, Raden, inilah putri saya, Dewi Mantili, yang pernah saya ceritakan dulu kepada Raden. Selamat datang di Kuntala. Saya gembira dapat berkenalan dengan Kanjeng Putri Dewi Mantili. Terima kasih, Raden. Mantili, ini Raden Prasta Samba, biasa dipanggil Raden Samba, putra Pangeran Garna dari Kerajaan Sanggam. Baru 4 bulan ditugaskan di sini. Senang sekali dapat berjumpa dengan Paduka Raden. Terima kasih, Kanjeng Putri. Jadi kapan Adipati Rangkum akan berkunjung ke sini, Raden? Bila tidak ada aral melintang dalam 3 hari ini. Bagus, bagus. Daulat Kanjeng Tumenggung, saya mohon diri untuk mengatur pasukan pengawal yang menyertai saya ke Kadipaten Rangkum. Silakan, Raden. Kaspar, Rastam. Ya, Panggil Gotawa ke sini. baik, Paduka. Aku jadi bingung. Siapa sih sebenarnya yang jadi pemimpin? Ya, Juragan Gotawa. Tapi Dewi Sekar Alim itu seenaknya saja. Sering memberi perintah pada kita. Dan caranya memanggil Juragan Gotawa tidak sopan sedikit pun. Gotawa, itu saja. Tak pakai juragan. Iya benar, mentang-mentang bekas istri Panglima Bernawa. Iya. Ayo cepat kita cari Juragan Gotawa. Iya. Tidak taruh keburu dimarahi. Iya, ayo. Gotawa, aku bermaksud untuk memulai aksi unjuk gigi dengan cara menyerbu sebuah desa. Menyerbu desa? Penduduk desa adalah bangsa kita, Sekar. Bukan untuk menyakiti rakyat, cuma sekedar mendudukinya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana sikap keraton. Tentu saja mereka akan menggempur kita. Kita lawan. Jangan ngawur, Sekar Alim. Pasukan tempur kita masih hijau, baru merangkak, belum kuat, belum saatnya dihadapkan pada suatu pertempuran besar. Modal kita keberanian. Berani kalau tanpa perhitungan bahaya, Sekar Alim. Mereka sudah jenuh, Gotawa. Tiap hari hanya latihan. Mereka ingin perang yang sebenarnya. Tapi maju ke medan perang dengan satuan tempur yang setengah matang adalah sama saja dengan bunuh diri. Ternyata kamu penakut, Gotawa. Lebih baik dikatakan penakut daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ketahuilah, Sekar Alim, musuh jumlahnya 10 kali lipat dari kita. Senjatanya lengkap, terlatih baik, dan sudah berpengalaman. Sedang pasukan kita, Kalau tidak dicoba, kapan bisa punya pengalaman? untuk sekedar cari pengalaman, bisa dicoba dengan bergerilya, perang kucing-kucingan. Maksudmu bagaimana? Begini, kita serbu pasukan musuh yang sedang dalam keadaan lengah, misalnya saat sedang istirahat, atau baru pulang dari patroli. Nah, sesudah menyergap, secepatnya kita menyingkir untuk menghindar dari bala bantuan yang lebih besar. Wah, lama, Gotawa. Perjuangan kemerdekaan itu memang lama, Sekar. Tidak bisa seperti main sulap, sekali jadi. Siasat perang gerilya jadi dilaksanakan oleh Juragan Gotawa dan hasilnya memang memuaskan. Kaspar dan Rastam yang memimpin penyergapan mendapat pujian dari Juragan Gotawa dan Dewi Sekar Alim.
Iya, kamu ini Mantili. Kebiasaanmu di pengembaraan belum bisa hilang. Ini keraton, bukan hutan belantara. Maaf, Ramanda, Ibu. Ayo, cepat ceritakan. Apa pangkatmu? Senopati. Ah, Senopati? Ya, permohonan saya untuk jadi senopati dikabulkan. Betul, Kanda Tumenggung? Betul, Dinda. Tak seorang pun berani menyanggah keputusan Baginda. Ketika Baginda menyatakan dengan resmi bahwa Mantili diberi pangkat senopati. Semuanya takut, sebab saya kesayangan Baginda. Lalu, kapan kamu akan dilantik? Harus diuji dulu, Bu, di Tambak Segara. Tambak Segara? Apa itu, Kanda? Itu tempat menguji para calon perwira angkatan perang. Jangan takut, Bu. Saya sudah siap. Biar mereka tahu siapa Dewi Mantili. Ya! Bagus. Sungguh pantas, Tuan Putri. Raden Samba? Pandai sekali Tuan Putri menunggang kuda. Sedang latihan saja, Raden. Saya mengucapkan selamat dan turut gembira. Tuan Putri diangkat menjadi senopati. Terima kasih, Raden. Oh iya, hendak kemana Tuan Putri? Sehingga pakai pelana kuda berlapis besi. Besok saya akan ke Tambak Segara. Ada baiknya Tuan Putri berhati-hati. Sebab saya dengar Tambak Segara merupakan tahap ujian yang paling berat dan berbahaya. Sudahkah Raden mengalaminya? Belum. Saya bukan perwira angkatan perang. Jangankan disuruh mengayunkan pedang, memegangnya saja saya tidak bisa. Raden merendahkan diri. Sungguh Tuan Putri, saya hanya bisa sedikit menulis. Itulah makanya saya ditugaskan di bagian perbekalan. Maaf, saya telah mengganggu acara latihan Tuan Putri. Saya harus kembali ke tempat tugas. Saya berdoa semoga Tuan Putri lulus dalam ujian. Terima kasih, Raden. Demikianlah, Mantili menjalani ujiannya di Tambak Segara dengan hati tegar. Ujian itu memang sangat berat. Semuanya ada 9 tahap. Tumenggung Ardalepa hanya mampu sampai ke tahap 6 saja. Maka beliau hanya mendapat pangkat petinggi. Sedangkan Panglima Arya Rongkah berhasil sampai ke tahap 8 dan hanya beliau sendiri yang mampu mencapai tahap itu. Itulah Gupit Karepus, Paduka Senopati Kendala. Suruh pasukan berhenti. Pasukan berhenti! Di mana kamu diserang pasukan perusuh? Di sini, Senopati. Dari mana mereka muncul? Dari 4 penjuru. Mereka menyerang mendadak, sehingga saya dan pasukan tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka bertempur dengan sangat cepat. Cara tempurnya liar ataukah teratur? Teratur, Senopati. Seperti layaknya pasukan perang yang berpengalaman. Berarti di belakang mereka ada seseorang yang melatih, yang mengerti siasat perang. Benar, Senopati. Pasukan keraton itu tidak menuju ke Bukit Kelabang, tapi membelok ke arah Gupit Karepus. Mau apa mereka? Paling aman, aku harus melakukan pengintaian dari angkasa, sekaligus mengacaukan perhatian mereka. Iya, aku harus memanggil sahabatku yang perkasa, burung Raja Wali raksasa.
Itu dia. Ahoy! Kemarilah temanku! Apa kabar sahabatku? Syukurlah, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, antarlah aku. Bawalah aku terbang. Kita akan bersiar kembali di angkasa sambil melakukan sedikit pekerjaan. Dengan naik Raja Wali Raksasa, Brahma mengawasi gerakan Pasenopati Kendala yang sekarang melacak pasukan gerilya bergerak ke timur, berarti menuju ke Bukit Kelabang dan nekat masuk ke dalam hutan belantara. Brahma menyuruh Raja Wali Raksasa menunggu pasukan itu keluar dari dalam hutan kembali.